Oke, sebelum ke Bang Sari nanti akan ada suara mahasiswa terlebih dulu. Kita berikan kesempatan juga Bang ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivio Rizky Priambodo dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Narasumber yang saya hormati dan kawan-kawan dari UNJ dan Trisakti yang hari ini yang datang. Mungkin kita sudah mengenal apa itu kebenaran pragmatis, di mana kebenaran yang paling menguntungkan untuk kita itu dianggap kebenaran yang paling absolut. Dan sah-sah saja untuk partai politik hari ini untuk menganut sistem itu. Dan mungkin pendaftaran itu tinggal 2 hari lagi. Apakah ada chance untuk Koalisi Indonesia Maju itu untuk berpindah haluan, di mana seperti kemarin Airin itu kembali kembalikan ke Golkar yang tadinya sudah diusung oleh PDIP. Dan apakah ada chance lagi Koalisi Indonesia Maju itu dapat terpecah karena masih ada waktu untuk 2 hari lagi, karena kebenaran pragmatis itu sendiri yang dianut oleh partai-partai politik di waktu sekarang ini. Terima kasih. Oke. Bang Habibur Rahman sepertinya harus komentar. Oh baik, ini sama-sama Kim, bebas. Masih solid. Saling backup. Jadi artinya masih solid ya. Begini, Adinda, mahasiswa yang insya Allah akan menggantikan kami memimpin bangsa ke depan. Dalam dunia perpolitikan kita ini atau keseharian kita, demokrasi itu ditandai dengan satu kesepakatan yang diambil. Sepakat untuk bersama-sama itu demokratis. Kemudian berbeda pun demokratis. Jadi bukan kemudian kita letakkan sebagai hubungan yang saling menguntungkan, bukan itu. Tapi adanya satu visi pandangan yang sama terhadap hal-hal yang akan dijamah ke depan. Sehingga dia kemudian bersama-sama. Sepakat untuk bersama. Enggak itu kemudian gini, oh saya partai politik, saya mau gabung ke dia karena dia akan memberikan sesuatu kepada saya. Bukan seperti itu dia. Kalau yang seperti itu masuk golongan yang tadi. Tapi insya Allah Kim yang sekarang ini adalah tujuannya untuk kebaikan bangsa. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan narasi orang yang mengatakan mereka bersekongkol. Tidak, itu demokratis. Bersama-sama demokrasi. Tidak bersama-sama juga demokrasi. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang akan menambahkan. Itu. Nanya lagi, bilang gini. Terus kenapa meninggalkan Anies gitu dong? Itu yang ditanyakan, nah kita jawab ini. Ya kan? Sebetulnya tidak ada hal tinggal meninggalkan gitu. Bahwa kemudian dalam proses politik ini Nasdem mempercayakan 10 kursi DPRD itu kepada Bung Anies Baswedan. Untuk kemudian kita sampaikan kami dukung. Tapi untuk maju menjadi calon gubernur itu butuh 22. Sampai last minute itu ternyata tidak dapat dikumpulkan. Mengingat kawan dari PDI Perjuangan punya pemikiran yang berbeda. Kemudian yang satu lagi punya syarat tertentu. Sampai akhirnya dinyatakan sepertinya hari ini bukanlah momen yang tepat bagi Bung Anies untuk maju Pilgub. Saya kira itu. Dan saya sampai pernah menyatakan pada satu program televisi juga, saya hormat kepada PDI Perjuangan bila memang akan mengusung Bung Anies Baswedan. Gitu. Ya, kita menunggu. Mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan ini masih ada perubahan seperti yang diharapkan tadi kan. Pramono Rano Bang terakhir kan? Pramono Rano. Ya, fix Bang. Belum buka kantor KPU untuk menerima mereka. Jadi apapun itu, sebelum janur melengkung, semua masih bisa berpeluang. Tetapi kami menyampaikan kepada publik hari ini Nasdem DKI Jakarta mendukung Ridwan Kamil. Jangan sampai salah ngomong nih Bang. Saya rasa memang sudah selesai waktunya Mas Anies. Dan itu harus dipersilahkan memang. Mungkin ya waktunya Pak Pramono, waktunya Bang Ridwan Kamil, waktunya Dharma Porengko untuk berkonsentrasi. Minimal kan sudah pernah lah jadi
Gubernur Jakarta. Hanya memang sekarang kan kita melihatnya bukan hanya tentang Anies nih kan. Di daerah-daerah lain juga berkeliaran isu-isu yang mungkin sama. Karena sampai hari ini kan kita juga nggak tahu berapa banyak kota kosong yang masih terjadi akhirnya. Padahal sudah dibuka juga oleh MK, dipersilahkan siapapun boleh maju. Tapi ada juga beberapa yang memang ada dominasi-dominasi partai tertentu. Misalnya ya, di Bali yaitu PDI Perjuangan. Kemudian Sumatera Barat itu mungkin PKS yang berpasangan dengan Gerindra. Ya, itu dominasi-dominasi yang sudah ada. Ya kalau saya melihatnya ke depannya kalau bisa antara Pilpres dengan Pilkada itu jangan terlalu deketan lah. Jadi kayak gini nih koalisinya ngikutin Pilpres aja. Dan semuanya karena presidennya belum dilantik, partai politik yang asli asalnya adalah kekuasaan itu terus merapat kepada presiden terpilih supaya untuk mendapatkan kursi-kursi kekuasaan tadi. Jadi sangat berkorelasi antara Pilpres dengan Pilkada demi kekuasaan yang ke depan gitu. Bang Habibur Rahman. Ya, saya pikir demokrasi kita kembali ya sudah menjamin seluas-luasnya ya hak masyarakat untuk mencalonkan atau dicalonkan. Bahkan kalau saya berbicara dengan teman-teman dari berbagai negara ini agak ekstrim juga bebasnya karena memang sampai perseorangan. Ya, bukan lagi ada threshold ya, bukan sekedar threshold partai politik. Perseorangan bisa maju. Nah, sehingga ke depan saya ya mau ini apa namanya kepala daerah. Kepala daerah. Ya calon perseorangan diatur gitu kan ya. Nah, inilah yang sebetulnya maksud saya ya. Kita nggak bisa bicara undang-undang ini dengan orang per orang ya. Itu kan erga omnes, berlaku untuk semua. Karena itu ya masing-masing pihak tentu memiliki independensi. Partai Gerindra memiliki independensi, tapi kami juga menghormati independensi partai-partai yang lainnya juga. Kalau partai-partai ini menentukan sikap mendukung seseorang, bukan berarti kita tidak demokratis. Karena itulah pilihan kami masing-masing. Begitu, terima kasih. Seperti di Banten kan mengejutkan ya Bang Habibur Rahman ya. Akankah kemudian nanti daerah-daerah lain termasuk juga di Jakarta, adakah partai-partai yang tergabung dalam KIM ini kemudian memilih jalannya sendiri gitu loh Bang? Masih ada kemungkinan tidak 2 hari terakhir ini? Kita bukan pengamat ya, kalau saya yang kita lihat yang ada saat ini ya. Solid ada artinya? Perubahan, solid ya. Oh, oke, masih solid dan terus. Kita ke Bang Sarin yang Silakan, Bang tadi Sarin. disebut bahwa Anies kalau untuk Jakarta salah kalkulasi ya Bang. Sudah tidak ada peluang, nampaknya Bang dari solid awal, Kim Bang. pasca Pilpres sampai sekarang berkontestasi di Pilkada. Iya, jadi ya sebenarnya bukan salah kalkulasi. Jadi sebenarnya setelah Pilpres itu ya sudah sebagaimana layaknya sebagai calon presiden saat itu. Dan setelah penetapan, pada saat penetapan KPU dan penyerahan hasil itu, dan Anies ya datang menghadiri penetapan itu dan juga sudah menyampaikan selamat kepada pasangan yang terpilih. Dan ya itu adalah contoh bagaimana kita berdemokrasi. Dan setelah itu memang cukup dekat jarak untuk pendaftaran calon independen. Dan Anies kan tidak berorientasi untuk itu. Tapi bahwa selanjutnya kan diminta oleh partai-partai politik bahwa yang pertama aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menyatakan bahwa mendukung Anies untuk maju di pemilihan gubernur, dan selanjutnya oleh partai PKS juga mendukung untuk maju di calon gubernur Jakarta dan juga termasuk Nasdem. Jadi sebenarnya kalau digabung kursi dari kesemua ini sudah lewat daripada syarat untuk maju sebagai calon gubernur. Nah cuman kan bahwa ini tidak dipisahkan dari dinamika nasional. Ada pada fase itu kan ada sebuah ada pemerintahan yang sekarang, ada pemerintahan yang akan datang. Kita tahu bahwa koalisi Indonesia Maju ini kan untuk pemerintahan yang akan datang. Ada sebuah kesepahaman bahwa kesamaan-kesamaan itu sehingga tidak hanya berlaku nasional tapi juga menjadi bagian dari kebijakan yang kita melihat bahwa supaya selaras antara pemerintah di tingkat nasional, di tingkat pusat maupun di pemerintah di tingkat Jadi bukan daerah. Anies yang terlalu percaya diri Bang? Ataukah partai politik yang memberikan janjinya terlalu manis di awal? Ya partai kan sudah menyatakan dukungan secara resmi. Dan kita hargai itu ketika nanti bahwa ya selanjutnya, dan semua menyampaikan itu secara langsung kepada Anies. Kan sebagaimana Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa
ya memang dinamika internal, situasi dan kondisi sehingga tidak melanjutkan dukungan Anies sampai dengan pendaftaran. Begitu pula partai yang lain, PKB, dan Anies kan posisinya adalah menghargai apa yang menjadi keputusan partai. Ya saya kira itu fair. Maksud kami kenapa Anies tidak mau berbaju partai untuk maju ke Anies pilkada? tidak pernah menyatakan bahwa tidak mau berbaju partai. Bahwa ini kan komunikasi antara personal dengan partai. Kan itu kan tergantung komunikasi antara partai dan personal. Sebagaimana misalnya dengan PDI Perjuangan tidak pernah berbicara soal itu. Berbicaranya adalah soal bagaimana gagasan menjalankan pemerintahan. Kalau soal misalnya dengan Nasdem kan Pak Surya Paloh juga tidak pernah meminta untuk Anies masuk ataupun sebaliknya. Tidak ada sebenarnya persoalan membicarakan soal itu. Oke, Bang Manel. Ini tambahkan Bang. Iya, saya pikir kembali ini salah kalkulasi aja. Kan ada mekanisme seperti yang sudah tersedia, yang Bung Habib tadi sampaikan. Jalur perseorangan kan sebenarnya kalau dikalkulasi nggak dapat tiket dari partai politik kan mungkin bisa dikerjakan jauh-jauh hari. Jaga-jaga gitu artinya. Itu juga yang dilakukan oleh Ahok sebagai incumbent pada saat itu. Itu kan? Iya kan? Nah, tapi mungkin karena Mas Anies overconfident, percayaan tinggi, nih pasti partai-partai politik ngasih tiket ke gua nih, pasti dukung gua. Gitu loh, sehingga skema perseorangan yang dimungkinkan oleh sistem kita tidak digunakan oleh Mas Anies. Nah, itulah kenapa kemudian saya katakan tadi salah kalkulasi. Gitu loh. Oke. Jadi mungkin sekira ini kita juga patut mengevaluasi sistem pilkada kita dalam konteks pendaftaran. Kalau di 2017 pendaftaran itu kan bersamaan, baik itu partai politik maupun calon perseorangan. Nah tapi kan di 2024 ini kan tidak bersamaan. Berapa bulan sebelumnya pendaftaran perseorangan, karena memang ada beberapa tahapan terkait dengan verifikasi dukungan dan lain-lain. Dan itu terpisah antara pendaftaran perseorangan dan pendaftaran melalui mekanisme partai politik. Nah sehingga ini mungkin patut juga menjadi, karena kan mestinya kan sama waktunya antara pendaftaran partai politik dan juga pendaftaran perseorangan. Ini dalam konteks konsep ya, kita berbicara tentang gagasan politik, kita nggak bicara tentang orang, kita bicara tentang konsep pemilunya. Sama dengan tadi soal threshold tadi, yang tadinya hanya partai politik yang bisa mendaftarkan yang duduk punya kursi di parlemen, sekarang ini alhamdulillah dengan putusan MK tidak hanya menghitung kursi, tapi juga menghitung suara yang ada, sehingga persentasinya menjadi kurang kan begitu dari konteks threshold yang dicantum. Ini kan soal konsep pemilu sebagaimana tadi ambang batas atas, ada ambang bawah. Ini kan juga sudah konsep. Saya kira menuju kepada sebuah sistem pemilu yang lebih baik. Ini memang patut kita evaluasi terus menerus untuk mendapatkan sebuah sistem yang ideal bagi demokrasi kita untuk ke depan. Bang Henry Satrio, Anda melihatnya apakah partai di Koalisi Indonesia Maju ini akan solid di sejumlah daerah di Indonesia dalam konteks pilkada, atau ada yang tiba-tiba pindah haluan dalam 2 hari ke depan, Bang Henry Satrio? Kalau dalam 2 hari ke depan sih menurut saya enggak ya. Jadi Koalisi Indonesia Maju saya rasa sudah terbentuk seperti ini ya sudah solid gitu. Tidak ada yang berubah-berubah. Ini kan yang keluar dari Koalisi Indonesia Maju kemudian bertempur dengan Koalisi Indonesia Maju kan yang tercatat, yang kasat mata terlihat itu ada di Banten ya. Tapi kan yang lain itu kelihatannya PDI Perjuangan versus every parties gitu ya. Versus every party gitu. Jadi partai politik semuanya lawan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan namanya happy-happy aja begitu. Misalnya di Sumatera Utara gitu. Ya udah Edi Rahmayadi sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Di Jawa Tengah. Andika Perkasa sendiri-sendiri aja ya udah nggak apa-apa gitu lawan. Dan buat saya sih tapi itu hanya terjadi di beberapa daerah yang strategis loh. Maksudnya yang di provinsi-provinsi lain Koalisi Indonesia Maju juga kata Bang Habib tadi dipersilahkan aja untuk menentukan jalannya masing-masing. Sumatera Barat misalnya PKS dengan Gerindra. Tapi kalau saya tidak salah yang lain-lain juga terpencar-pencar gitu. Tergantung dari keinginan konstituennya masing-masing. Dan beberapa tempat juga ada 3 pasang. NTB 3 pasang. Jadi memang bisa terpecah-pecah tapi kelihatannya per hari ini tuh harusnya sudah confirm ya.
tidak bisa narik-narik lagi kecuali memang ada suatu hal yang luar biasa. Karena kalau dalam masa pendaftaran ini ada yang pecah partainya, bisa dimusuhin semua partai. Tapi kelihatannya resiko itu nggak akan diambil. Gitu sih Bang. Oke, resiko itu tidak akan diambil. Paling tidak sejauh ini beginilah peta pilkada di sejumlah daerah hingga saat ini. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. 2 hari lagi. Masih tersisa 2 hari lagi kita menunggu bersama siapa yang akan didaftarkan di Jakarta. Apakah memang betul pada pukul 11 besok? Calon wakil bupati Situbondo. Maju juga, Mas Guntur Romli maju juga Mas ya. Kita tunggu besok apakah memang betul nama Pramono bersama dengan Rano tidak goyah sama sekali. Mereka akan bertarung versus Ridwan Kamil Suswono. Dan juga di beberapa daerah lainnya kita akan tunggu siapakah kemudian yang akan maju mendaftarkan diri selama 2 hari terakhir. Kita akan lihat bagaimanakah pilkada berjalan ke depan. Terima kasih banyak Bang Panel Barus, Bang Bestari, Bang Habibur Rahman. Bang Edi Satrio, Mas Guntur Romli, calon bupati mana Mas tadi Mas? Situbondo. Kita tunggu Bang nanti ke KPUD dan juga Bang. Bang Sarin, terima kasih sudah hadir. Mahasiswa dari Trisakti dan juga UNJ, terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Protes UNJ nggak ngomong tadi.